Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 13. Ada apa dengan Alana? Ravin menjeda sesaat ucapannya. Semua ini aku lakukan semata-mata hanya ingin kita bisa sama-sama menjaga harga diri sebagai suami maupun istri, agar tidak ada yang terlalu mendominasi atau merasa tertindas. Aku menghargai keputusanmu untuk tak aku sentuh. Kamu pun harus menghargai perintah dan aturan sebagai istriku. Belva tertegun. Ravin memang selalu tegas dalam mengambil sikap. Jiwa kepemimpinannya tak usah diragukan lagi. Sikap wibawa dan kebijaksanaan Ravin itulah yang dulu sempat membuat Belva menyukai pria itu. Terima kasih, Rav. Kamu sudah mengerti dengan baik. Aku akan menjaga rahasiamu dengan baik di hadapan keluarga besar. Tapi kembali lagi, sebagai imbalannya, aku tidak ingin kamu menyentuhku, kata Belva. Baiklah, kamu bukan madu yang manis untukku, Ravin berujar pelan, membuat Belva tersenyum tipis. Anggap saja begitu. Di tengah-tengah perbincangan, ponsel Belva bergetar. Ravin pun menilik sedikit dan menangkap sebuah nama yang tertera di layar ponsel istri mudanya itu. Pria yang sama, Tigor. Belva sedikit ragu untuk menjawab panggilan itu. Mungkin merasa tak enak pada suaminya. Apalagi setelah kesepakatan yang telah mereka buat malam ini. Ravin menyeringai kecil. Rasanya ia ingin terbahak-bahak melihat ekspresi gusar dari Belva. Panggilan tidak terjawab. Namun, beberapa detik kemudian, Tigor kembali menelepon. Belva menelan ludah. Pasti Tigor mengira malam ini Belva tidur sendirian lagi dengan air mata yang berderai. Tujuannya menelepon hanya ingin menemani dan menghiburnya. Waktu yang kalian habiskan seharian ini, ternyata masih belum cukup juga ya. Ravin berdiri dan melangkah ke arah jendela. Ia menyibakkan gorden sedikit dan melihat sebuah mobil sedan putih terparkir di gerbang samping rumahnya. Belva terpaksa menonaktifkan ponsel. Ia kemudian berjalan santai menghampiri Ravin yang sedang menatap ke arah mobil itu. Mungkin dia ingin membahas soal pekerjaan saja. Apalagi, besok dia sudah mulai mengerjakan tugasnya. Pasti ada beberapa hal yang membuatnya harus bertanya sama aku. Belva tersenyum. Kemudian tatapan matanya teralih ke arah pemandangan di luar sana. Sontak senyuman itu memudar berganti dengan ekspresi terkejut. Tigor, gumam Belva, ternyata pria itu masih ada di bawah sana. Bersandar di depan mobil sembari memegang ponsel. Dia tidak tahu kalau dari jendela kamar, sepasang suami istri itu sedang memperhatikannya. Ravin terkekeh, memperlihatkan lesung pipinya yang begitu indah. Seolah sudah paham apa yang sedang dilakukan Tigor di bawah sana. Apa yang dia lakukan di sana? Apa dia ingin menculik istriku? Kekeh Ravin, membuat Belva tercekat dan gugup. Ravin meregangkan otot-ototnya dan langsung berjalan menuju tempat tidur. Ia kemudian membanting tubuh di atas kasur, dan mematikan lampu utama kamar itu, membuat suasana menjadi temaram. Belva menarik napas panjang seolah menyesali perbuatan Tigor malam ini. Ia pun akhirnya menutup kembali gorden kamar dan meraih ponsel untuk mengirimkan pesan. Sedang apa kamu di situ? Pulanglah, di bawah sana. Tigor melebarkan mata saat membaca pesan Belva. Ia menoleh ke sana kemari memastikan apakah ada yang melihatnya. Ia sempat menilik ke arah rumah besar itu tetapi seluruh jendela tampaknya sudah menggelap. Tigor, apa kamu melihatku? Belva, tidak penting. Tapi lebih baik kamu pulang. Kalau ada yang penting, kita bicarakan besok pagi. Tigor, but, are you okay tonight? Belva, yeah, I'm okay. Don't worry about me. Now, please, go away. Tigor, baiklah. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, Belva. Belva menghela napas saat membaca pesan itu. Ia terharu dengan sikap pria itu yang sangat mencemaskan keadaannya. Apalagi setelah seharian ini mereka bersama dan berbagi cerita, pasti membuat keduanya semakin memahami keadaan masing-masing. Namun, ponsel kembali menyala. Tigor kembali mengirimkan pesan. Aku tahu, meski malam ini kau bersama dengan suamimu, tapi hatimu tetap tak ada bersamanya, bukan?
Belva menautkan alis. Terdiam beberapa detik untuk berpikir mengapa Tigor berkata demikian. Lebih tepatnya dari mana dia mengetahuinya. Belva termangu. Ia tak membalas pesan Tigor. Masih ada hari esok untuknya bertemu dengan pria itu dan jika ada kesempatan mereka pasti akan membicarakan hal yang sama lagi. Belva berjalan perlahan ke arah tempat tidur. Ia merasa begitu canggung ketika berada dalam satu kamar dan berbagi tempat tidur dengan orang lain. Meskipun itu adalah suaminya. Tetapi sepanjang hidup baru pertama kalinya ia harus seperti ini. Ya Tuhan, mengapa ini sangat berat untuk aku jalani? Belva mengusap wajah dengan gusar, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Duh, aku takut kalau dia pura-pura tidur dan ketika aku tidur lebih dulu dia malah. Oh tidak, itu gak mungkin terjadi. Aku harus terjaga malam ini. Belva menjadi resah sendiri, membayangkan hal yang tidak-tidak. Hawa kantuk tiba-tiba melebur begitu saja tergantikan dengan rasa cemas akan posisinya. Sementara di atas kasur, Ravin tampaknya sudah terlelap tidur. Terdengar suara dengkuran kecil yang membuat Belva dapat merasa lega. Itu artinya sang suami mungkin benar-benar sudah terlelap. Belva menaiki kasur perlahan, menghindari suara dan gerakan yang berlebihan agar tak membangunkan Ravin. Saat akan menarik selimut, tiba-tiba Ravin berbalik badan sontak tangannya menyentuh lengan Belva, membuat wanita itu terperanjat kaget. Sial, tidurnya udah kayak kebo, gak mau diem. Belva menggerutu sendiri, sembari menyingkirkan tangan Ravin dari bagian tubuhnya. Sudahlah, aku tidur di sofa aja. Belva berjalan ke arah sofa. Sebelumnya ia mengambil selimut lain di dalam lemari untuk ia kenakan malam ini. Namun, saat posisinya sudah terlihat nyaman, rasa kantuk pun tak kunjung datang. Hatinya masih begitu gelisah. Belva memang sering sekali begadang. Tapi malam ini pikirannya begitu penuh akan banyak hal. Menikah dengannya saja sudah membuat hidupku nyaris hancur. Setelah tahu dia punya istri giliran hatiku yang sakit. Lalu sekarang aku harus berada dalam satu kamar dengannya. Sungguh ini membuat kepalaku sakit. Ya Tuhan, kenapa nasibku seburuk ini? Belva terus bergumam. Keadaan hidupnya membuat ia tak pernah tenang lagi menjalani hari-hari. Belum genap 1 minggu saja sudah banyak sekali keluhan yang ia rasakan. Terbesit bagaimana jika pernikahan ini harus berjalan sekian tahun atau belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Akan seperti apa Belva kala itu? Harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk pria yang tak lagi ia cinta. Dalam benaknya pun sering memikirkan bagaimana caranya ia bisa terlepas dari ikatan pernikahan yang tak diinginkan ini. Membayangkan kapan ia benar-benar bisa menikmati hidupnya tanpa tuntutan dan paksaan. Tak terasa ia menitikkan air mata. Iba dengan nasibnya sendiri. Keesokan paginya, Ravin terbangun lebih awal tepat setelah subuh berkumandang. Ia menoleh ke sebelahnya, berharap ada Belva di sana. Tetapi yang dicari ternyata masih terlelap di sofa. Ravin menyipit kemudian menghela napas. Dalam hati tak bisa ia pungkiri merasa sedih melihat keadaan ini. Inginnya Belva bisa disentuh layaknya seorang istri pada umumnya. Paling tidak berbagi tempat tidur saja sudah cukup sebetulnya. Tetapi wanita itu rupanya masih bersikeras tak ingin bersatu apalagi disentuh. Belva, sejak dulu kamu itu memang susah sekali diatur. Tetap kekeh sama pendirianmu sendiri. Padahal apa salahnya si tidur satu kasur dengan suami? Ravin mengesah lelah. Ia kemudian beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke arah Belva. Dari mata wanita itu terlihat begitu sembab. Hidung mancungnya memerah. Sudah bisa ditebak. Pasti semalaman ia habiskan untuk menangis. Ravin hanya menggeleng pelan. Perlahan tangannya mengusap lembut kepala sang istri. Merasa iba juga bersalah. Maafkan aku. Semoga kamu bisa secepatnya ikhlas dengan keadaan ini, ujar Ravin. Kemudian Ravin bergegas kembali ke kamar utama. Saat memasuki kamar, matanya melebar dengan ekspresi yang sangat terkejut. Alana, Ravin mendekat ke arah istri tuanya yang masih terlelap dengan pakaian yang sangat minim. Kasur pun terlihat berantakan. Ada apa ini? Ravin bergumam. Kemudian ia mulai membangunkan Alana. Sayang, bangun, ucap Ravin lembut. Alana belum merespon. Ravin terus berusaha membangunkan. Setelah 3 kali panggilan, akhirnya Alana mulai mengerjapkan mata. Mas, Alana berucap lirih. Kamu baik-baik aja, kan? Tanya Ravin cemas.
Alana memposisikan tubuhnya untuk duduk. Aku baik-baik aja, Mas. Kok, jam segini kamu udah balik ke kamar ini? Tanya Alana. Belum sempat Rafin menjawab. Matanya lebih dulu menoleh ke arah ponsel Alana yang tiba-tiba menyala karena alarm. Dengan gerakan cepat, Rafin meraih ponsel itu untuk mematikan alarm tersebut. Namun, di layar itu pun langsung menampilkan sebuah riwayat putaran video. Apa-apaan ini? Rafin membelalak saat mengetahui bahwa Alana telah menonton sebuah video dewasa.